Di sini ada soal yang seperti ini, bisa terlihat X1 min X2 min X3 sama dengan 0. Nah, pada eliminasi Gauss ini, pertama-tama kita akan menjadikan soal ini kita implementasikan ke dalam matriks yang demikian. Nah, ini dalam bentuk matriks akan diubah menjadi seperti ini. Nah, ini kita memakan B1, ini B2 atau B3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, baris pertama atau B1 ini kita jadikan di sini. Nah, seperti ini. X1 menjadi 1, min X2 menjadi min 1, min X3 menjadi X3 dan 0 tetap di sini 0. Seperti baris pertama tadi, baris kedua juga kita masukkan menjadi seperti ini dan juga baris ketiga. Nah, pada eliminasi Gauss ini yang perlu kita lakukan, kita akan mengubah di bawah diagonal utama ini, angkanya kita akan ubah menjadi 0. 6 ini akan kita ubah menjadi 0 dan ini juga. Nah, marilah kita langsung saja. Nah, eliminasi Gauss. Nah, di sini 6 ini akan kita jadikan 0 dengan cara kita akan mencari rumus agar 6 ini menjadi 0. Ya, mungkin setiap orang akan berbeda-beda rumusnya, tapi yang jelas yang perlu saya tekankan, kita akan menjadikan 6 ini menjadi 0. Nah, saya di sini akan menerapkan dengan rumus B2 dikurangi 6 kali B1. B2 itu yang di sini, B1 ada di atas sini. Nah, kita coba contohkan 6 ini, kita masukkan 6 dikurang 6 kali B1. Di sini B1 adalah 1. Ya, ini. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Di sini 6, B2 6. 6 dikurang 6, lalu hasilnya 0. Nah, seperti matriks di bawah ini. Setelah 6-nya menjadi 0, lalu di sini juga akan terkena imbasnya karena di sini juga kita terapkan rumus seperti ini, maka pada di sampingnya ini kita juga akan terapkan rumus yang sama dan akan terjadi hasil seperti ini. Nah, setelah ini menjadi 0 dan kita sudah menerapkan rumusnya kepada baris ini, lalu kita akan menjadikan 6 ini menjadi 0. Nah, kita terapkan rumus seperti ini. Seperti pada yang di atas tadi. Nah, kita terapkan rumus ini, 6 ini menjadi 0, ini 0. Nah, ini juga kita terapkan rumus ini menjadi 9/2 dan ini 8, ini kita terapkan rumus ini menjadi min 1. Nah, setelah di bawah diagonal ini menjadi 0, 0 dan 0, maka kita dapat menghitung X1, X2 dan X3. Nah, seperti ini. Nah, mencari X1, X2, X3. Ya, perlu diketahui kita pertama-tama mencari X3 terlebih dahulu. Di sini 9/2 dikali X3 sama dengan X min 1. Nah, ini saya peroleh dari soal pertama tadi ya, seperti ini. Lalu setelah kita terapkan, nah menjadi seperti ini. 9/2 kali X3 sama dengan min 1. Kita pindah ruasnya, jadi min 1 dibagi 9/2 dan ketemu X3 min 2/9. Sama seperti mencari X3, lalu kita mencari X2. Di sini saya juga menerapkan seperti pada soal yang di atas. Nah, ini ada 0. 0 dianggap aja tidak ada. Lalu langsung saja ke 8 dan akan menjadi seperti ini. 8x2 plus 6x3 sama dengan 12. Di sini kita akan mencari x2. Jadi 6x3. 6 dikali x3. 6 kali min 2/9 akan ketemu min 12/9. Seperti ini.
Lalu kita teruskan saja, kita hitung, pasti Anda semua sudah bisa, dan akhirnya ketemu X2 120 per 72. Nah, setelah mencari X2, kita akan mencari X1. Pada soal ini sangat simpel, X1 min X2 min X3 sama dengan 0. Lalu kita juga terapkan. Tadi kita sudah ketemu. Nah, ini X2, ini X3 sudah ketemu. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi kita pindah ruas, X1 sama dengan 120 min 2 per 9. Dan hasilnya akan ketemu X1 sama dengan 104 per 72. Nah, jadi setelah ini eliminasi Gauss telah selesai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang eliminasi Jordan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai eliminasi Jordan. Langsung saja kita mulai. Ya, di sini kita akan melanjutkan yang tadi. Pada yang hasil yang tadi di sini sudah tercantum. Kita akan mengubah diagonal utama ini pertama-tama menjadi 1. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengubahnya yang di atas ini menjadi 0. Saya kita mulai. Nah, di sini sudah terjadi 1. Tadi di soal yang pertama, yang hasil pertama di sini ada 8. Kita akan mengubahnya menjadi 1. Di sini kita dapatkan rumus yaitu B2 sama dengan B2 dibagi 8. Artinya baris kedua sama dengan baris 2 dibagi 8. Di tadi itu kan 8. Jadi kita bagi dengan 8 hasilnya 1. Kemudian di sini kita juga berbagi dengan 1 dan di sini juga bagi dengan maksud saya bagi dengan 8 dan di sini juga bagi dengan 8. Nah, ini dah hasilnya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mengubah bagian di sini menjadi 1. Nah, di sini telah terjadi 1. Di sini dapat satunya melalui rumus ini. B3 sama dengan B3 dibagi 9 per 2. Nah, setelah mendapatkan 1, kita akan mengubah ini menjadi 0. Nah, di bagian sini. Kemudian, pertama kita mulai dari sini. Kita akan mengubahnya menjadi 0 seperti ini. Nah, di sini sudah jadi 0. 0 didapat ini melalui rumus di sini, yaitu B1 sama dengan B1 tambah 2. Baris pertama yaitu negatif 1. Dan baris keduanya 1. Jadi, jika ditambahkan hasilnya akan menjadi 0. Nah, kemudian juga di sini kita akan nambahnya dengan 1, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan di bagian sini juga. Kemudian kita akan selanjutnya akan mengubah ini menjadi 0. Nah, di sini sudah terjadi 0. 0 di sini terjadi karena rumus ini. B1 sama dengan B1 dikurang 2 per 8 dikali B3. Jadi baris 1 yang tadi itu sini negatif 2 per 8. Kita akan membuatnya jadi 0 dengan rumus ini. Dah. Setelah hasilnya sudah dapat, kita akan mengubah yang terakhir ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya dengan rumus seperti ini. B2 sama dengan B2 dikurang. Nah, pokoknya di sinilah rumusnya. Nah, sekarang sudah menjadi 0. Setelah semua sudah diubah dan diagonal utama sudah menjadi 1, maka rumus ini selesai. Kemudian, untuk mencari X1 dan X2 dan X3-nya kita tidak perlu susah payah karena sudah didapatkan hasilnya. Nah, di sini hasilnya. Bisa dilihat 104 per 72 X1-nya, X2-nya 120 per 72, X3-nya 2 per 9. Jika didesimalkan hasilnya begini. Nah, eliminasi Jordan sudah selesai. Sekarang kami mohon maaf jika ada yang penjelasan kami yang kurang berkenan atau mungkin salah. Saya sendiri Mario dan mewakili teman saya tadi Orlando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan metrik inverse 3x3. Contoh soal 3, 2, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Untuk mencari determinan bisa dilihat rumusnya. 3, 2, 5 didapat dari baris pertama, dari kolom pertama. 4, 1, 2 didapat dari kolom kedua. Dikali silang, dapat hasilnya 50 kurang 57, hasilnya min 57.
Setelah didapat determinannya, maka langkah selanjutnya mencari kofaktor. Kofaktor didapat dari A11. A11 maksudnya adalah baris ke-1 kolom ke-1. Mencari kofaktor A11 baris ke-1 kolom ke-1. 1 ditutup, yang diambil min 1, 2, 4 dan 6. Hasil min 12. Begitu pula di A21. A21 maksudnya kolom 1 baris 1 didapat 4, min 3, 2 dan 6. Baris kedua kolom ke-1. Berarti 4, ini ditutup. Ini ditutup, berarti 4, 2, min 3, 6. Bisa lihat langkah selanjutnya sama seperti di A31. Setelah didapat semuanya, maka hasil dari kofaktor ini dimasukkan di dalam tabel metrik kofaktor. Setelah didapat metrik kofaktor, langkah selanjutnya adalah ditranspos. Transpos maksudnya diputar baris jadi kolom, kolom jadi baris. Setelah itu langkah selanjutnya adjoin A-1, 1 per min 7 per min 7 didapat dari hasil determinan hasil min 7. Langkah selanjutnya 1 per min 7 dikali kofaktor yang telah ditranspos. Hasilnya bisa dilihat berbentuk bilangan campuran. Langkah selanjutnya dikecilkan atau dipecah menjadi bilangan sederhana seperti ini. Selesai. Dari penyelesaian soal ini dengan metode eliminasi dan substitusi. Baiklah, sebelum saya introduksi tentang metode eliminasi. Metode eliminasi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu pengubah sehingga dihasilkan sistem persamaan linear dengan jumlah pengubah lebih sedikit. Untuk SPLTP, kita gunakan metode eliminasi agar tersisa 2 variabel saja. Untuk mengeliminasi pengubah tertentu, maka kita harus menyamakan bilangan yang ada di belakang pengubah tersebut sehingga saling meniadakan saat dikurang atau dijumlah. Untuk menyamakannya, maka persamaan harus dikali dengan bilangan tertentu. Berikut langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Pertama, pilih bentuk pengubah yang paling sederhana. 2. Eliminasi salah satu pengubah misalnya X sehingga diperoleh SPLDV. Eliminasi salah satu pengubah SPLDV misal D sehingga diperoleh nilai salah satu pengubah. Yang keempat, eliminasi pengubah lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai pengubah yang kedua. Yang kelima, tentukan nilai pengubah ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Contoh soal ini, X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. 2X ditambah 4Y sama dengan 2, maksudnya 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Pembahasan. Langkah pertama, kita tentukan parameter apa yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, lihat pengubah yang paling sederhana. Pada 3 persamaan ini, pengubah yang paling sederhana adalah pengubah X, sehingga kita akan eliminasi X terlebih dahulu. Untuk menghilangkan pengubah X, maka kita harus samakan bilangannya pada persamaan pertama dan ketiga kita sama. Sesama X ya. Persamaan kedua dikali 1, persamaan pertama dan ketiga dikali 2, mereka sama. Ya, kita lakukan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. 2Y tambah 4Y ditambah 2Z dikurang 2Z sama dengan 12. X
ditambah 4Z, maksudnya X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Persamaan 1 dan persamaan 3 kita kalikan 2 sama 2 kita ya, kita kalikan X kali 2, 2X tambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 16 kali 2, 32. Setelah itu kali 1, 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. 2X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 20. Ya, ini hasilnya. Selanjutnya kita eliminasi kubah X sehingga diperoleh sistem bersama dengan dua variabel dengan variabel Y dan Z. Dengan proses seperti ini, dari persamaan pertama dan kedua diperoleh ini persamaan keduanya. Oke, pertama kita ambil bersama satu bersama kedua, yaitu 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Ya, kurang karena X sama-sama positif kita kurang X nya habis, terus 6Y dikurang 4 2Y 4 dikurang 2 4 dikurang min 2 oke, jadi tambah 6Z sama dengan 32 kurang 20 ya, dan persamaan kedua dan ketiga. Selanjutnya ada persamaan kedua dan ketiga. 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Oke, saya salah 40. Oke, 2X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 40. Karena X sama-sama positif, kita kurangkan ya, 4 tambah 4 kurang 2 sama dengan 2D min 2 dikurang 8 10Z min 10Z sama dengan 12 dikurang 40 itu min 28 ya. Dengan demikian kita peroleh SPLDP sebagai berikut 2Y tambah 6Z sama dengan 20 dan 2Y dikurang 10Z sama dengan min 28. Selanjutnya kita selesaikan SPLDP dengan metode yang hasil. Ini saya usul. Baiklah, tadi dari persamaan tadi kita udah bikin persamaan 4 dan 5, jadi hasilnya ada 2 ini. Kita 6Z sama dengan 20 dan sama 5 nya 2Y
dikurang 10 Z sama dengan 28. Setelah itu kita eliminasi karena kebetulan beli sama dengan 2, jadi kita langsung kurangkan 3, bisa dikali lagi hasilnya kurang 2 dikurang 2 0 habis 6 dikurang min 10 hasilnya 16 Z sama dengan 20 dikurang 28. Misalnya 20 dikurang min 28 adalah 48. Maka Z sama dengan 48 dibagi 16. Z sama dengan 3. Baiklah, dari bersama ini kita dapat nilai dari Z yaitu 3 simpan Z sama dengan 3. Baiklah, dari persamaan tadi yang akan kita eliminasi selanjutnya adalah variabel Z untuk mendapatkan nilai dari Y. Jadi Z-nya nilai kita samakan, yaitu dengan cara dengan bilangan tertentu agar sama. Yang persamaan keempat kita kalikan 5. Persamaan kedua kita kalikan dalam 3. Oke, kita kalikan. Yang hasilnya menjadi 10Y ditambah 30 Z sama dengan 100. Terus 2 kali 3 6 I kurang 10 kali 3 30 Z sama dengan negatif 44. Ya. Karena bilangan persamaan pertama positif dan sama kalimat negatif, jadinya di sini kita dibelakang, maka nilai Z hilang atau habis. Ya, jadi belakang 10 ini ditambah ini 16 ini. Karena 30 karena Z habis, kita bilang saja sama dengan 100 ditambah negatif 4, maksudnya 100 ditambah negatif 84 hasilnya 16. Jadi ini sama dengan 16/16. Ini sama dengan ya. Dari penyelesaian soal tadi kita sudah mendapatkan nilai 1 simpan. Oke, terakhir kita akan mencari nilai X. Kita akan mencoba mencari nilai X dengan metode substitusi. Baiklah, langkah terakhir substitusikan nilai Y dan Z yang diperoleh ke salah satu persamaan kepada SP dan SP. Di sini kita akan menggunakan persamaan pertama. Inilah persamaannya adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. X ditambah 3 kita masuk dengan 1 karena ini sama dengan 1. Terus 2 substitusikan dengan Z yaitu 3 sama dengan 16. Jadi X tambah 3 tambah 6 sama dengan 16.
X tambah 9 sama dengan 16. X sama dengan 16 dikurang 9. X sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaian SPLB tersebut adalah 7, 1, 3. X sama dengan 7. Baiklah, itulah tentang saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Kramer. Yang mana metode Kramer ini adalah jika AX sama dengan B adalah sebuah sistem linear N yang tidak dapat diketahui dan determinan A tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian yang unik. Baiklah, di sini saya sudah membahas soal X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, kemudian 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12, dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Langkah pertama yaitu kita mencari determinannya. Yang pertama, determin A sama dengan, kita turunkan nilai dari soal ini. 1, 3, 2, kemudian 2, 4, min 2, 1, 1, dan 4. Kemudian kita mencari determinannya. Cara mencari determinan akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain yang dia membahas bagian inverse. Di sini langsung saya tuliskan hasil determinannya, yaitu min 16. Kemudian bagian A1. Yang A1 ini hasil dari penjumlahan atau pengurangan ini kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 16, 12, dan 20. Kemudian selanjutnya yang ini kita turunkan ke bawah. 3, 4, 1, 2, min 2, 4. Dan hasil determinannya adalah min 112. Kemudian yang A2, di A2 ini hasil yang dari operasi ini kita letakkan di bagian tengah. 16, 12, 20. Kemudian yang di sisi kiri kita masukkan yang ini 1, 2, 1. Kemudian di sisi kanannya 2, min 2, dan 4. Hasil determinannya yaitu min 16 juga. Kemudian yang terakhir A3. Di A3 ini hasil dari operasi tersebut kita letakkan di ujung atau di yang paling kanan. Dan hasilnya yaitu min 48. Kita telah selesai mengerjakan langkah pertama, yaitu mencari determinannya, sehingga dapat determinannya yang pertama min 16, kemudian min 112, kemudian min 16, dan min 48. Kemudian kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu selesaikan X sama dengan A dibagi AM. Yang pertama X1. X1 sama dengan determinan A
bagi determinan A1, yaitu min 112 dibagi min 16. Maaf, saya ulangi, saya tadi terbalik. Yang benar yaitu determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1 yaitu min 112, determinan A yaitu min 16. Jadi min 112 dibagi min 16 hasilnya adalah 7. Kemudian X2 yaitu determinan A2 dibagi determinan A, sama dengan min 16 bagi min 16 hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir X3 yaitu determinan A3 dibagi determinan A. Determinan A3 adalah min 48. Kita tulis di sini min 48 dibagi determinan A yaitu min 16. Min 48 dibagi min 16 hasilnya adalah 3. Jadi kita dapat di sini hasilnya adalah 7, 1, 3. Dan sekarang kita sudah selesai. Baiklah, ini adalah metode Kramer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.